Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu qaidah sab'un wa arba'un. Sab'un wa arba'un 47. Ma ankarahu madhhabun fala yajuz al-akhdhu bihi min ghairihi wa in ubiha aw nudiba liman kana alaihi illa min daruratin tubihuhu binassin min a'immatihi. Ma angkarahu madhabun, sesuatu yang diingkari oleh satu madhab, maka tidak boleh mengambil sesuatu itu dari mazhab lain. Di sini maksudnya adalah sesuatu yang diingkari oleh satu madhab, maka tidak boleh diambil dari mazhab lain. Nah, ini untuk am ya, untuk am. Jika ada awam bermazhab tertentu, apakah itu mazhab Maliki atau Syafi'i, maka dia tidak boleh menyalahi mazhabnya pada sebagian permasalahannya. Ini sesuatu itu diingkari, ya, karena itu akan katakanlah terjerumus kepada tasahul ya. Itu sesuatu yang diharamkan, diingkari oleh mazhab. Memang dalam perkara ini pun ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh saja, nggak ada masalah. Ya, kalau diingkari di sini pergi ke sana. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, mutlak. Ada yang mengatakan boleh selama perkara-perkara yang artinya dalam boleh, tapi ada catatan bahwa perkara itu memang dia belum amalkan gitu. Tiba-tiba ketika mengamalkan, dia perlu mengamalkan itu, diingkari oleh mazhabnya, maka dia cari mazhab yang lain. Ya, tapi kalau tidak ada darurat, tidak ada apa-apa, maka tidak boleh sama sekali. Nah, ini Syekh Zarruq, dia termasuk yang tidak boleh. Ya. Dan tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan bagi orang yang keadaannya seperti perkaranya begitu ya, bagi orang yang berada di keadaan itu. Artinya ada sesuatu yang diingkari oleh mazhab dia, maka dia tidak boleh mengambil dari mazhab lain. Illa min daruratin, kecuali ada darurat. Daruratnya apa? Tubihuhu bin nassin min a'immati. Ada teks yang membolehkan dari mazhabnya, dari imamnya. Ya, ini masalah dalam fikih, ini masalah al-inkar ini memang ya pembahasan panjang lebar ya dalam ikhtilaf itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Imam Zarruq tidak membolehkan, kecuali ada kecualinya
ada signal, artinya ada sinyal dari mazhabnya dalam bentuk teks yang membolehkan. Jika memang darurat, ya maka boleh. Gitu. Jika darurat itu boleh, kan artinya satu mazhab ini tidak melarang melakukan ini kecuali darurat. Berarti ini perkara jika kita ingin pindah kepada mazhab lain boleh. Gitu. Kepada mazhab yang tidak, yang membolehkan tanpa darurat, gitu maksudnya. Kan dalam masalah apakah boleh kita berpindah kepada mazhab lain dalam satu masalah yang mazhab kita melarang dan mengingkari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat bahwa memang dia belum pernah melakukan itu. Ya, belum pernah melakukan perkara itu, tiba-tiba mau melakukan, rupanya di mazhabnya tidak boleh. Maka itu. Tetapi Imam Zarruq, beliau menganut kepada yang tidak boleh. Namun jika ada darurat boleh. Daruratnya dalam bentuk apa? Daruratnya dalam bentuk bahwa mazhabnya membolehkan dalam keadaan darurat, gitu. Ya, ini tidak boleh, tapi kalau darurat boleh. Berarti hukum ini jika kita ingin pindah kepada mazhab lain yang membolehkan tanpa darurat, itu boleh. Nah, sebagai konsekuensi daripada kaidah ini, wa ma lam yunkiruhu al mazhabu yazuzul ahdu bihi min ghairi. Nah, jika mazhab tersebut tidak mengingkarinya, boleh mengambil dari mazhab lain. Artinya mazhab ini tidak mengharamkan, hanya memakruhkan. Ya, maka tidak boleh maka boleh kalau sekedar makruh, apalagi boleh hukumnya. Tapi mazhab ini mengharamkan, kita nyari yang lain. Ya, itu tidak boleh. Ya, kecuali ada darurat yang membolehkan. Kecuali perkara yang mazhab itu tidak mengharamkan, ya, hanya memakruhkan, ya. Nah, maka itu boleh mengambil dari mazhab lain. Siyama in iqtada ihtiyatan, apalagi ya, jika ada tuntutan ihtiyat. Satu, jika ada ihtiyat, maka kita boleh ke mazhab lain. Ya. Atau tahsilu ibadatin, atau dapat terlaksananya ibadah. Ya, katakanlah seperti kita tawaf, pegang istri kan, kalau mazhab Syafi'i kan tidak boleh. Ya, wudu gitu. Namun tidak dapat kalau tidak ibadah itu, kalau tidak begini tidak dapat. Ya. Kalau tidak pindah mazhab tidak dapat ibadah, maka itu boleh karena tahsila ibadah. Ala mazhabi zalikal ghair, pada mazhab yang lain itu. Ya, dapat terjadi melakukan ibadah. Seperti ka'ittiqa'il qamarain bil ahdas katanya. Ya, meskipun di mazhab lain itu enggak ada masalah. Ya, seperti memelihara matahari dan bulan ketika hadas. Tidak boleh kita buang air, kemaluan kita ya ditunjukkan ke arah matahari dan ke arah bulan, meskipun itu tidak ada asalnya, itu hanya adab. Ya, itu kan sesuatu yang artinya mazhab manapun ya boleh-boleh saja gitu, meskipun melarang itu bukan larangan yang
kuat gitu. Atau mashir raqabati fil wudu, mengusap raqabah ini boleh. Wa italatil ghurrah, atau menambah anggota wudu yang dicuci itu ditambah, seperti kaki sampai dengkul misalnya kan, ini sampai lengan sini gitu, rambut sampai ini, mengusap jidat ini semua seluruhnya misalnya. Wa tarki mashi al-a'dha'i bil mandil, tidak mengusap anggota wudu dengan handuk misalnya, ya itu boleh-boleh saja gitu. Kita pindah ke mazhab lain, ya, mazhab kita yang tidak mengusap, tidak boleh, sekedar makruh misalnya. Wa kasalati tasbih, ya, mazhab lain yang membolehkan sholat tasbih dan sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya. Atau ittiqa saumin nisfil akhir min Sya'ban, ya, liman lam yasum awalah, yang awal Sya'bannya tidak puasa banyak. Wa i'tikaf juz'in minan nahar, boleh i'tikaf saja sebagian siang, ya, idh ghayatuhu nafyu kaunihi i'tikafan, ya, tujuannya menafikan i'tikaf. Fa illa fahuwa ibadah, maka itu ibadah. Wa kadzalika ihdatsu niyati saumi naflin ba'dal fajar, tentang niat puasa misalnya. Apakah kita boleh niat puasa setelah fajar misalnya kan? Itu. Seperti tadi kan yang yang nambahin wudu itu kan, itu kalau dalam Imam Malik itu kan makruh, nggak boleh. Sementara Imam Syafi'i kan malah afdol. Seperti begitu kan boleh aja orang Maliki pindah kepada Syafi'i, karena perkaranya bukan diingkari, cuman ya makruh aja, tidak boleh. Itu seperti itulah. Atau ikhdas niat saum sunnah, boleh gak setelah fajar gitu. Di kita misalnya di mazhab tertentu mengatakan sebaiknya sebelum fajar, ya, jika ada yang mengatakan setelah fajar berarti boleh-boleh saja, ya, karena perkara itu tidak diingkari oleh mazhab yang kita akan pindah kepada mazhab itu. Tapi kalau mazhab kitanya pindah karena diingkari oleh mazhab itu, diharamkan, maka itu yang tidak boleh. Idh ghayatuhu annahu la yu'addu sauman indal malikiyah, karena kalau menurut Imam Malik itu nggak dianggap puasa kalau ba'dal fajar itu, ya. Waqad adahu Syafi'iyah itu sauman, tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh, ya. Wa qala ba'du sufiyah, sebagian orang sufi mengatakan wa ala dzalika yanbaghi an yakuna madhhabul mutajarrid fa innahu dhaifullah li alla yadhi'uhu. Dan yang demikian itu sepatutnya itu adalah mazhab mutajarrid, karena dia adalah dhaifullah li alla yadhi'uhu. Mana tadi niatnya, supaya ditemu Allah, supaya tidak sia-sia laparnya, udah nahan-nahan gitu. Artinya udah pakai mazhab yang mutajarrid. Mazhab mana saja yang membolehkan, silahkan. Fa innahu dhaifullah li alla yadhi'uhu. Baik. Maka inti daripada kaidah ini adalah sesuatu yang diingkari oleh satu mazhab tidak boleh. Kalau tidak diingkari boleh saja, ya, hal-hal yang diharamkan tidak boleh pindah kepada mazhab lain. Tapi kalau batasnya makruh atau dibolehkan karena ada darurat gitu, maka itu boleh pindah mazhab katanya. Baik.
Kemudian waqala radhiyallahu an masih ada tulisannya walil Qarafi fi qawaidihi wa ibn al-Arabi fi sirajihi ma yushiru lima huwa a'zam min hadza min babil wara. Tapi dalam kitab Imam Al-Qawaid dalam menurut Imam Al-Qarafi Syihabuddin Al-Qarafi ya, atau Ibnu Al-Arabi, ini Ibnu Al-Arabi yang Al-Faqih ya, Al-Ma'arifi Al-Maghribi Al-Maliki ya, di dalam kitab sirajnya ma yushir lima huwa a'zam min hadza, dia menyinggung yang lebih besar dari perkara ini, yaitu ya fi babil wara, dalam bab wara, yang mana yang dapat memeliharakan kewaroannya maka itu boleh. Wa ilahi kana yamilu syaikhunal Qawri ya. Dan kepada pandangan inilah, kewaraan inilah guru kami Al-Qawri fi amalihi, dalam amalnya ya, dia cenderung kepada bab wara ini, yang mengajak kepada wara itulah yang tidak membuang-buang waktu, buang-buang yang berlebihan ya. Maka boleh saja ya. Karena wara adalah merupakan perbuatan jawareh, artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya begitu, karena takut terjadinya bahaya ya. Dan Imam Al-Qawri ini juga Imam Maliki ya, Al-Qawri ini yang katanya pernah menjadi ulama di Mesir, bahkan pernah menjadi mufti di Mesir. Wa nahuhu inda Ibn Abbad, ini orang-orang sufi semua, fi wasiyatihi lil muridin min rasail sughra, begitu juga sama pendapat Imam Ibn Abbad dalam wasiatnya. Artinya di atas itu artinya kita melihat ada perbedaan pendapat ya di ulama dalam melakukan perkara ini. Artinya ketika ada satu masalah berbeda pendapat, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram, maka ambil yang wara, itu maksudnya ya, ini makruh, ini boleh, ini nggak boleh, lebih mana yang wara, yang lebih memelihara agama, itu maksudnya wara itu. Wara itu tetap melakukan sesuatu yang lebih hati-hati, katakannya di samping dia tetap merasa bahwa mengikuti pendapat mazhabnya tetap wajib, cuma dalam satu perkara gitu, maka boleh pindah ke mazhab lain kalau ada standarnya wara. Taib qala radhiyallahu anhu qaidah 48 tahqiqul asli lazimun likulli man lazimahu far'uhu. Melaksanakan, yang merealisasikan asal usul itu lazim ya, mesti bagi setiap orang yang memang furu'nya juga dia lazimi ya, karena furu' itu tidak in kana la yanfaqu anhu ya, artinya jika sesuatu itu yang tidak boleh terpisah antara furu' dengan asal, fala budda, maka wajib gitu. In kana la yanfaqu anhu ya, artinya ibadah itu kan ada yang furu-furu kan ya. Dalam ibadah itu kan ada yang pendapatnya furu-furu ya. Bukan, maksudnya begini, fikih itu kan furu dan itu kan ibadah. Ibadah ini kan mesti berdiri di atas akidah. Furu ini mesti berdiri di atas asal. Ini kalau contohnya fikih ya. Kalau contohnya fikih ini berkaitan dengan amal ya, bukan ilmu.
Fikih kan amal ibadah. Itu dianggap furu dari segi amal karena usulnya adalah, asalnya adalah akidah. Kalau dari segi ilmu, kita kan sudah bicara kemarin tuh. Dari segi ilmu, usul itu ya semuanya usul. Ya. Maka saya ada menulis dalam kitab Al-Mafhumul Mutakamil bahwa fikih dan tasawuf dan tauhid itu punya usul, punya furu. Dari segi ilmu, usulnya Al-Quran dan Hadis, furu'nya ijtihadat daripada tiga bidang ini dari segi ilmu. Namun dikatakan akidah itu usuluddin, fikih itu furu'uddin, itu dari segi amal. Ya, karena ibadah itu ungkapan iman, gitu kan. Ini udah artinya memang penjelasan dalam risalah agamanya ya seperti itu. Gitu. Wa ma arsalna min qablika, ya, wa ma arsalna rasulan min qablika illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, itu kan. Semua rasul kami utus membawa, diwahyukan untuk menegakkan la ilaha illallah, artinya tauhid. Fa'budun maka ibadah. Maka dari sinilah dikatakan usul, ya, furu agama itu kan adalah ibadah-ibadah itu. Nah, berarti mesti tahu asalnya. Asalnya itu adalah akidah. Maka tahqiqul asli lazimun likulli man lazimahu far'u in kana la yanfaqu anhu. Maka berarti mesti mengetahui Allah dulu, baru kemudian mengetahui ibadah. Karena yang furu'nya lazim, maka asalnya lazim dulu, gitu, usulnya. Nah, maka susunan amalnya itu, orang ibadah itu mesti percaya Tuhan dulu. Kalau dia masih orang agama lain, tidak percaya Allah, ya ibadahnya nggak sah. Maka ya ibadahnya ibadah saya mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, maka di atas iman itulah kemudian baru diwajibkan melakukan ibadah. Kan itu ibadah itu dipikih. Jadi maka itu jadi furu. Fala budda min tahqiqi usuluddin, maka dia wajib, ya, mentahqiq, merealisasikan usuluddin, wa ijra'ihi ala qawaidihi indal a'immah, dan mesti diberlakukan berdasarkan, ya, akidahnya itu mesti diberlakukan di atas kaidahnya menurut a'immah, gitu. Al-muhtadin, yang muhtadin, artinya ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, wa madhhabus sufi min dzalika tabi'un li madhhabis salaf. Dalam masalah akidah ini, orang sufi mazhabnya mazhab salaf bil isbati wan nafi, di dalam bertauhid, ya, mengisbatkan dan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fusulul i'tiqad salasa. Fasal-fasal i'tiqad ada 3. Awaluha ma yu'taqad min janibir rububiyah. Rububiyah uluhiyah. Ya, tentang ilahiyah, tentang rabbaniyah. Walaysa indahum fihi illa i'tiqadut tanzih wa nafyut tashbih. Salaf itu i'tiqadnya tanzih dan menafikan tasbih. Plus ma tafwidi ma ashkala ba'da nafil wajhil muhal. Menyerahkan, ya, apa yang dianggap iskal. Ya, apa iskal itu? Rumit, ya, setelah dinafikan sisi yang mustahilnya. Idh laisa
sama alhanu min sahibil hujjati bi hujjah. Karena di sana tidak ada lahan kesalahan ya, dari si pemilik hujah dengan hujahnya itu. Orang memberikan hujah malah terjadilah alhan. Lebih baik tafwid itu salah. Ya masalahnya kan di tasbih. Ya. Tidak boleh mentasbih Allah, maka Allah harus ditanzih gitu. Nah maka jika ada yang iskal, ada yang tasyabuh, terus ditafwid. Ini akidah salaf dalam masalah sifat rububiyah. Gitu. Asani yang kedua, ma yu'taqadu fi janibin nubuwah. Ini nubuwah yang kedua. Walaysa illa itsbatuha wa tanzihuha. Ini pun ya mengisbat juga dan mentanzihnya an kulli ilmin wa amalin wa halin, dari setiap pengetahuan, perbuatan dan hal la yaliqu bikamalihi. Tidak boleh. Ini menyadarkan dari para nabi, amal para nabi atau hal para nabi yang tidak sepatut dengan kesempurnaan mereka, para nubuwah itu. Ma'tabwidi ma ashkala ba'dana bil wajil munaqqis. Nah, di samping juga kita menyerahkan sesuatu yang iskal juga, sesuatu yang rumit, yang ada, yang kelihatan maknanya membingungkan ya. Setelah kita menafikan sisi-sisi yang akan mengurangi kesucian, keagungan para nabi itu. Idh lisayyidi an yaqula li abdihi ma syaa. Karena Tuhan istilahnya, dia berkata kepada sahayanya, hambanya apa saja boleh. Misalnya di Al-Quran ada mengatakan kata-kata yang mengurangi nama baik Nabi. Seperti Nabi Adam, wa'asa Adamu rabbahu paghawa, katanya. Nabi Adam berdosa kepada Tuhannya kemudian sesat. Ya, ini juga, wah ternyata Nabi Adam. Tidak. Itu Tuhan menceritakan. Gitu. Nah ini kan iskal ini kan. Ya. Kan banyak pernyataan di Al-Quran itu tentang cerita berbuat dosa para nabi. Ya, ada ayat. Sehingga orang akilin mengatakan Nabi pun berdosa, katanya begitu ya, tanpa melihat kalau itu dosa, jika itu Nabi, itu kan juga merupakan contoh mereka adalah maksum. Walil abdi an yansiba li nafsihi ma yuridu tawadu'an ma'a rabbih. Dan bagi hamba ya, dia boleh menisbatkan apa saja, mengatakan tentang dirinya ya, apa yang dia kehendaki dengan tawadu tentunya kepada Allah, itu sah-sah saja ya, seperti Nabi Yusuf misalnya, beliau mengatakan wa ma ubarri'u ya nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, digoda oleh siapa, Zalaikha itu. Kata beliau, saya sebetulnya tidak tahan gitu, ya kan, nafsu itu. Karena nafsu memang memerintahkan jahat, tetapi Allah menyelamatkan kami. Seolah-olah terus mengklaim, oh berarti Nabi itu sama aja Nabi tergoda. Itu kan tawadu dia. Ya, tawadunya bahwa semuanya Allah lah, bukan karena dia. Kalau dia ya, bahkan Rasulullah SAW berkatanya lebih tawadu lagi, kalau aku berada di posisi Yusuf, aku tidak sekuat Yusuf. Wah, tak mungkin. Ya, kalau aku berada seperti Yusuf, aku mungkin tak kuat, gitu istilahnya lah. Gitu. Lebih tidak mungkin kan gitu. Tapi itulah tawadunya. Artinya ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang iskal ya, dan ini
tidak boleh kita samakan maknanya dengan perbuatan selain Nabi. Ya, seperti Nabi Musa kan, ketika Nabi Musa itu memukul seorang membunuh bahkan ya, gitu. Akhirnya ditegur oleh Tuhan, malah beliau mengaku hadza min amali syaitan, seolah-olah dia tergoda setan. Sebenarnya kalau dari teks ayatnya kita dapat analisa bahwa ini amal setan gitu. Ya. Amal ini amal setan kan. Nah, orang-orang yang inilah fikih ketika keluar daripada ilmu akhirat, kalau kata Imam Al-Ghazali kan, fikih zaman A'imah itu tidak, ketika belum dinamakan fikih itu masih dikatakan dari zaman sahabat misalnya tabi'in, namanya itu adalah ilmu akhirat, fikih itu. Ya, ilmu akhirat. Sebetulnya kapan fikih itu jadi seperti kontradiksi dengan tasawuf? Ketika para penguasa ingin mendapatkan legalitas hukum dari para ulama fikih terhadap perbuatan yang salah dia lakukan. Ada enggak hukumnya? Ini mesti ada ini. Nah, ulama fikih membolehkan, padahal itu enggak boleh. Disitulah orang sufi itu meninggalkan khulafa dan terus ada kontradiksi dengan ulama fikih. Dan turunan, katakanlah turunan dalam arti generasi berikutnya akhirnya fokus ngaji fikih itu rosan saja. Ya, itu sebab orang sufi mengatakan ilmu rusum. Itu. Nah, itu kan di abad kedua pun terjadi seperti itu. Maka kita lihat imam 4 itu. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu dipaksa untuk menjadi qadil qudot, nggak mau. Dia di pusat gitu untuk semua kodi-kodi di seluruh negara Islam. Dia tak mau. Ya, dia tak mau. Di penjara itu, dicambuk ya 40 kali karena tidak taat kepada Amirul Mukminin. Itu Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Ahmad di penjara 20 tahun, dipasung malah. Ya. Itu sebab Imam 4 ini menjadi kekal kan. Di saat itu secara ilmu itu banyak sekali yang bermadzhab tapi hilang karena habis gitu, ditinggalkan oleh umat karena pro kepada pemerintah. Nah, sejak saat itu orang sufi itu yang makin ke dalam kepada batin gitu. Akhirnya salah itu zahir, ini batin gitu. Padahal fuqaha imam seperti A'immatul Arba'ah ya, tidak pernah memisahkan antara fikih dan tasawuf. Ya. Nah, dari situlah sampai hari ini tidak dapat lagi dibendung, gitu. Bahkan lebih parah lagi, sufihnya, ya, orang yang artinya sufinya nih orang-orang yang bertarekat, yang peminatnya kebanyakan dari orang yang tidak suka ilmu, tidak ada ilmu, ya, tidak buang ilmu. Akhirnya pimpinan tarekatnya juga lahir dari mereka yang tidak ngerti ilmu syariat. Udah makin jatuh itu. Nah, ulama fikihnya makin rusum terus meninggalkan karena qiyam hakikiyahnya itu dimiliki oleh ya, orang-orang yang justru tidak dapat memelihara syariah. Ini artinya kondisi yang menyedihkan. Ya. Baik. Nah, maka itu sebab
Kalau orang-orang sufi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para nabi itu an ilmin, gitu. Yang dilakukan oleh orang-orang, yang dilakukan para nabi ketika berdosa menurut orang sufi itu an ilmin, dia tahu itu dosa. Ya, tahu dari mana? Dari fitrah, karena dia istifa, ya, istiba. Dia menjadi rasul itu dan nabi itu kan istifa, bukan ada mujahadahnya, ada tazkiyahnya nabi dan rasul itu. Jadi berarti sudah dalam pemeliharaan Allah, udah artinya fi a'yunillah, ya. Nah, maka ketika dia melakukan salah itu berarti sudah. Nah, kalau para aulia adalah an ghalabah, tidak berpikir gitu, bahkan itu sudah dibersihkan, sudah ada perlawanan dari nafsu itu, dari rohani itu kepada nafsu, lalu jatuh kepada dosa juga, maka dia kan akan cepat kembali gitu. Ya, jangankan mereka yang punya ma'rifat, yang punya ilmu saja, ya, alim yang punya ilmu saja berdosa, nanti ilmunya itu akan menegur dia dan kembali, gitu, akan menegur dia kembali. Plus dia punya ma'rifat, apalagi, gitu. Itu kan mentalitas para fuqaha yang rusum, ahli rusum dan zawahir, ketika berbuat dosa itu buruk sudah, padahal dosa yang selalu diterang-terangkan oleh orang sufi, dosa itu batu ujian, dosa itu hikmah. Seperti dalam hikmah Imam Al-Haddad itu menjadi hikmah yang pertama, dia mengatakan, ya, sesuatu yang buruk itu, dosa itu adalah hikmah, dosa itu untuk diampuni oleh Allah. Kalau tidak, maka orang yang di luar Islam itu, ya, berbuat, kita sama dengan itu ketika kita berbuat buruk dengan mereka. Tidak. Kalau tidak ada orang kafir sama sekali, maka mungkin orang Islam lebih terjerumus nafsunya kepada dosa. Karena nafsu jadi kepada dosa, karena ada balance kan, ya, dari orang-orang yang memang di luar sana yang hidupnya dengan dosa. Nah, ketika orang Islam jatuh berdosa, maka meskipun an-ghaflah, arti an-ghaflah ini karena jiwanya lalai, gitu. Jiwanya meskipun ilmunya ada, tetapi kalau ada jiwanya tidak lalai, selalu ingat, ada ma'rifat, berarti an-ghalabah. Kalau Nabi, inilah, ya, pikir mestinya membahasnya seperti itu, gitu. Tapi kan ulama di kemudian, wah, entah, ya, terlalu banyak akwal, gitu. Taib. Wa alaina an nata'addaba ma'al abdi wa na'rifa miqdara nisbatihi. Nah, maka kita mesti beradab kepada hamba itu, dan kita mengetahui mikdar penisbatannya. Ya, Allah telah memberikan penisbatan kepada hamba-hamba itu kan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang diperintahkan untuk dimuliakan. Para nabi kan dan rasul itu kan kita disuruh, ya, tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agungkan dan kita tunduk kepada mereka. Maka ketika berbuat dosa, maka kita mesti tafwid. Maknanya itu dosa seperti apa itu? Ya, tidak. Itu tentang nubuwah. Kemudian yang ketiga, as-salisu ma yu'taqadu fi janibid daril akhirah wa ma yajri majraha minal khabariyat. Ini sam'iyat istilahnya. Ya, yaitu keyakinan apa yang terjadi di sisi akhirat dan khabar-khabar yang berlaku tentang akhirat itu. Walaysa illa i'tiqadu sidqi ma jaa min dzalika alal wajh. Ya, keyakinan kepada perkara itu tidak ada lain melainkan kita harus meyakini
kebenaran ya berita itu. Min wahjilati ja'ilahi, ya. Dari datangnya berita itu dari Al-Quran dan hadis dibenarkan. Min ghairi haudin fi tafasilih, tanpa harus masuk secara perinci ya tentang kenapa di Siratal Mustaqim seperti apa, yaumul hisab seperti apa, ya khalas illa bimasaha wa tadah. Kecuali sesuatu yang sesuatu itu jelas ya, seperti hadis-hadis sahih ya, hadis-hadis tentang sifat surga dan sifat ahli surga, sifat neraka dan ahli neraka, sifat Siratal Mustaqim, khaud Nabi ya, itu cari yang hadis-hadis sahih yang berbicara tentang itu. Wal qaulul faslu fi kulli mushkilin min dzalika ma qalahu asy-Syafi'i radhiyallahu anhu idz qala. Nah, ini perkataan yang tegas dalam perkara yang muskil ini. Ya, dari perkara-perkara di atas tadi itu, ini kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, aman nabi maja'a anillahi ala muradillah. Kita percaya kepada apa yang datang dari Allah. Ya, percaya bahwa ada makna yang berdasarkan kehendak Allah. Itu yang lebih tepat. Wa bima ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillah. Yang datang dari Rasul ya, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, al-istiwa'u ma'lumun. Ini perkataan yang para imam kan tentang hal-hal yang akidah ini. Istiwa ma'lum wal kaif ghairu ma'qul. Ya, bagaimana istiwanya itu memang akal tidak bisa bicara. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Mentanyakan itu bid'ah. Wa huwa jawabun an kulli mushkilin min naw'i. Inilah jawaban dari setiap macam yang muskil, yang rumit ya. Bijani birrububiyah, dalam masalah ketuhanan rububiyah. Kama asyara ilahi as-Suhrawardi wa qala innahu madhhabus sufiyati kafatan fi kulli sifatin sam'iyah. Ya, itulah mazhab sufi. Ya, semuanya dalam seluruh sifat-sifat sam'iyah. Ya, tentang akhirat, tentang apa semua nggak dibahas. Ya, bahkan orang sufi bicara tentang rububiyah saja nggak mau ngebahas. Ya. Ini orang mengkafirkan Imam Ibnu Arabi tentang perkara ini karena mutakalimin memberikan kaidah akli. Ini karena akli kan ini mahkota untuk awam ya, dikasih ke kepalanya truk. Gitu. Karena awam ini ilmu tak ada, ilmu tak luas seperti para a'imah misalnya atau tulabul hilm, jiwanya tidak ada ma'rifat. Maka ulama memberikan katakanlah mahkota gitu. Ya, untuk diletakkan ke kepala awam 20 sifat truk sudah gitu. Karena kalau tidak wah ya kemana-mana. Nah, orang sufi nggak mau tuh bicara tentang Allah itu seperti apa. Tidak ada orang sufi kalau sudah usul. Itu sebab kalau misalnya Imam Ibnu Arabi mengkritik tentang takwil, ya kan bukan mengkritik tidak memakai, bukan mengkritik menyalahkan, bahkan memberikan sebuah maratib. Oke sampai sini, nanti ada lagi tauhid nih, gitu. Lah kan Nabi tidak menganut ya, pentakwilan ini, sahabat tidak mentakwil, salaf tidak, ya, hatta a'imah tidak mentakwil. Berarti takwil itu adalah made in ulama. Adapun dia dalilnya ada para sahabat. Iya, kan ada berarti dalam Islam hal-hal takwil itu. Lihat situasinya. Asbab para sahabat dalam perkara ini mentakwil itu kan bicara kepada siapa? Gitu. Nah, artinya kalau tidak ada dalil tidak dilakukan oleh ulama. Itu. Namun kenapa mereka tidak membahas
yang tidak takwil itu apa sebetulnya haliyahnya itu, batiniyahnya itu. Dan itulah yang diwarisi oleh orang-orang sufi. Nah, dulu pun tidak ada ilmu takwil, tetapi ada 1-2 para sahabat tabi'in yang mentakwil, maka dijadikan sebuah manhaj. Nah, orang sufi bahkan yang terbanyak, ya, katakan seluruh anbiya war rusul dan seluruh salaf, dia tafwid. Nah, orang sufi pun tidak melakukan takwil. Ya. Nah, tafwid dalam arti tidak bicara pun tidak, namun akhirnya dia berbicara tentang al-imanul haqiqi itu. Ya. Sehingga ya karena kan seperti ayat-ayat yang iskal itu, sifat-sifat yang mutasyabih itu kan terjebak kepada 2, ada terjebak kepada at-tashbih al-jasmani, dijisimkan itu pentasbihan. Ini menimbulkan akhirnya at-tanzihnya sampai ke taktil. Ini ifrat, ini tafrid. Nah, maka takwil itu sebetulnya lebih lebih condong ya. Takwil itu lebih condong kepada tasbihnya. Gitu. Tapi tetap di tengah, tapi lebih condong kepada tasbihnya. Maka tasbih jusmani, ya, kafir sudah diubah kepada tasbih aqlani. Ya, itu kudroh. Ini kan namanya bentuk tasbih. Kalau memang bukan dalam bentuk tasbih, sudah tafwid seperti itu. Ya. Tapi dikasih peraturan bukan satu-satunya makna kudroh itu pada iyan. Itu salah satunya, dikasih garis bawah. Ya. Barang siapa yang mengatakan iyan itu adalah makna kudroh satu-satunya, kafir. Bahaya kan takwil itu berarti. Ini salah satunya. Kan lihat, ini kan solusi untuk orang awam. Gitu. Ulama menciptakan kaidah ini untuk maslahat, bukan untuk berantem, begaduh dan sepertinya sama dengan nas. Pendapat itu tidak, kenapa sejarah jatuhnya tasbih jusmani dengan taktil ini membahayakan. Akan serupa dengan agama-agama filsafat ardiyah itu. Nah, adapun orang sufi, oke, ya, memang itu dulu, baru naik kepada tafwid, tidak bicara tentang pentasbihan, ya, tetapi juga tidak mentaktil, hanya mengatakan sudah apa yang dilakukan oleh manusia itu majaz, hakikinya Allah. Sudah yang ada pada manusia itu majaz, hakikinya Allah. Selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu hakikatnya Allah. Majaznya adalah makhluk ini. Ya. Nah, di sini tidak terjebak kepada tasbih dalam arti jusmani wala aqlani. Kalau dikasih tasbih juga tasbihun lafzi. Itu kata-kata saja. Ya. Seperti tasbih padahal tidak ada. Baik. Kaidah tis'un wa arba'un. Wuku'ul muhim wal mubham wal mushkil bin nususi syar'iyyah maidanul uquli wal adhani wal uqud. Terjadinya sesuatu yang muhim. Muhim ini artinya pemahaman yang tidak berdasarkan makna yang benar. Waham, muhim. Ya, dia tiba-tiba mengatakan satu paham, satu ya, kepaham ini kan suatu ucapan ya, yang sebetulnya tidak ada maknanya itu. Ya.
maknanya tidak betul. Kemudian wal mubham, ya. Kalau mubham ini adalah lafaz yang terlalu umum, ya, yang maknanya tidak jelas, ya. Umumnya mubham itu samar karena terlalu umum. Adapun muskil iskal tadi, ya, iskal fin nusus syar'iyyah, di dalam nas-nas syariah itu memang adalah medan ukul. Ini memang objek pembahasan akal dan pikiran, ya, serta ukul. Liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib. Ya, karena Allah ingin membedakan antara baik dan buruk. Wa tazhar maratibul iman iliyah, dan dari situlah akan kelihatan tingkat iman si penganutnya itu nyata di situ. Ya. Liyumayyizallahu al-khabitha minat thayyib. Untuk membedakan udah yang mana fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, ya, mereka memang terus mengikuti yang tasyabuh itu semata-mata untuk mengobarkan fitnah dan mencari makna-makna, ya, alasan-alasan maknanya itu. Sedangkan yang hanya mengetahui maknanya, takwilnya itu Allah saja. Satu, orang-orang yang rosih dalam ilmu, ya, itu yang tahu. Nah, orang yang rosih dalam ilmu, hum yaquluna, mereka mengatakan kami percaya semuanya dari sisi Allah. Ya. Jadi jika ada kata-kata yang maknanya waham, ya, kalau kita lihat maknanya bukan itu, tapi dia buat makna itu. Kata-kata seperti wahdatul wujud misalnya, itu kan maknanya bukan itu, tapi ada makna lain, kan ini waham namanya. Ya, jika dia tidak punya makna yang di sini, maka makna ini jadi waham. Orang mempelajari istilah wahdatul wujud misalnya atau Nur Muhammadi, ya, kalau dia tidak punya, itu waham. Ya. Nah, itu sebab dikatakan hanya orang-orang yang bertarekat yang boleh mendengarkan dan berbicara tentang itu. Kan yang dimaksud dulu sebelum ini kan ada di kaidah-kaidah sebelumnya kan ada ungkapan boleh tidak bicara hakikat kepada umum atau, ya, orang yang menerimanya. Kan ada dua pendapat. Arti umum itu orang yang kebetulan tidak masuk, ya, kalau sekarang nih tidak bertarekat lah kalau sekarang begitu. Ya. Dulu kan tasawuf itu bukan dalam bentuk madrasah, ya, tapi dalam bentuk tarik. Loyalitas kepada seorang guru untuk mengikuti untuk mengikuti iktidak, ya, untuk iktidak kepada dia dan tawaruf istilahnya begitu, gitu. Dan tidak ada ikatan seperti tarekat sekarang gitu. Maka orang yang seperti itu boleh mendengarkan ilmu hakikat, tapi dikatakan umum, tidak di luar orang yang bertarekat, ini yang dikatakan tidak boleh. Gitu. Katakanlah itu kata-kata itu adalah yang muhim, yang mubham, yang muskil tentang nas syariah ini. Memang akal punya akal kan, itu istilah akal kan. Ya, wahdatul wujud apa itu istilah memang yang makul kan. Masalahnya hal-hal yang bersifat wijdani itu kan masalah hakiki. Itu kenapa Halaj itu dipukul, katakan dia mau mencoba yang hal-hal yang wijdan ini, yang ulama semua itu pada abad itu merasakan itu ada di dalam dirinya, tapi dia coba ungkapkan dengan kata-kata sejajar dengan kata-kata syariat.
Nah ini ulama fikih memangkas. Apa nih nggak boleh nih? Gitu. Jangan dikira ulama dulu ketika melarang dia tidak tahu maknanya. Bukan tidak tahu, tidak punya maknanya. Punya, cuman ini tidak boleh nih. Ulama-ulama itu semua menjaga agama itu min riwayah ila diraya, min alfaz an-nusus itu sampai ma'aninya. Nah tiba-tiba Khalaj ngomong blak, nah keluar ayat. Ini kan muhim, ya, muskil, ya tidak boleh, maka dibunuh. Nah maka Imam Ibnu Arabi itu mentangkih. Sebetulnya cantik itu Imam Ibnu Arabi. Orang ulama, bukan orang ya, ulama. Kalau tidak ulama, saya tidak menganggap lah. Ya. Jika ada ulama yang memang alim, ya menolaknya itu atas dasar bahas dia di bidang itu, ya tidak. Ya. Kecuali memang golongan-golongan yang jauh daripada Anwar ini, ya, meskipun ulama. Kalau awam kan ikut ulamanya, ya, kan ada ulamanya itu setiap apa. Misalnya sekarang ada yang berbicara statusnya samalah dengan kita, khalas dia muqallid juga pikirannya kepada tokoh-tokoh yang juga dan seperti itu. Taib. Nah maka maknanya ini yang muhim, waham, maknanya ini yang mubham, maknanya yang muskil, karena ada ayat, ada kata-kata gitu yang sama dengan syariah tapi memberikan makna gitu. Nah maka wala yuqbalu wad'uhu min ghairi syari'il battah. Nah maka wad'ul muhim artinya makna wad'u itu kan makna ini, makna wad'i ya. Jabal makna wad'inya ya gunung gitu. Nah kalau ini ayat ini wad'nya waham, wad'nya mubham, wad'nya maknanya ya, makna ini kan dari kata-katanya. Mungkin kalau mubham kata-katanya terlalu umum ya, sampai maknanya itu ya apa, kata-katanya ini maknanya terlalu umum sampai orang nggak nangkep, dia tidak menangkap maknanya, atau iham terlalu jauh ya, maknanya bukan maksud daripada arti. Sebab menghanyakan Allah satu-satunya wahdatul wujud, ini gimana itu gitu. Jadi wujud ini Tuhan, kan ada iham begitu. Nah itu kan ada waham begitu. Karena wahdatul wujud dipakai bukan untuk makna itu, makna lain. Ya, ini yang otak awam masih pakai apa? Katakan masih pakai mahkota, akal awam gitu. Ya, mungkin wah salah ya, tanpa sedikit membuka apa maksudnya makna yang iham ini gitu. Baik. Nah illa an yakuna bayyinal makna, kecuali kalau maknanya jelas. Nur Muhammadi misalnya itu masih dibela oleh ulama. Al-Quran ada dalilnya, ada hadisnya, itu kan wadihal mabna. Kalimatnya juga jelas. Ya, Nabi pun ya ja'a nurun wa kitabun misalnya kan itu ada kan, nurun mubin, Nabi punya gelar munir. Nah, bahkan makna dan kata-kata itu jelas fi urfi takhatub, dalam perbincangannya, obrolan itu ya. Lahu shibhun ya, artinya mempunyai shibih bi asli nusus tuh. Ada keserupaan dalam nusus. Nur Muhammadi, Al-Insanul Kamil itu masih diterima tuh. Ya. Tapi seperti ittihad, wahdatul wujud, terus apa lagi? Khulul memang enggak ada, khulul ditolak langsung. Ya, khulul itu tuduhan orang sufi ada hulul gitu. Padahal tak ada satu ulama pun sufi yang menyebutkan istilah ini, itu hanya tuduhan.
Kecuali ittihad wahdatul wujud itu ada. Ittihad itu kan saja dua jadi satu. Kan? Ya, jadi ini iham namanya nih. Kenapa? Karena akan memberikan makna dua. Sedangkan orang sufi akidahnya sudah mengatakan bahwa hakikat itu cuma satu. Ya, hakikat itu cuma satu Allah. Lalu kenapa? Katakanlah orang Mu'tazilah apalagi kan tak sampai itu otak orang Mu'tazilah itu mengatakan memahami ittihad orang sufi itu. Orang yang katakanlah Asy'ariyah yang dalam arti teori ya Asy'ariyah. Teori itu pun tidak sampai. Atau Taimiyah ya, tidak sampai istilah ini dari segi kaidah ya. Katakanlah Taimiyah, Imam Ibn Taimiyah sangat menolak kepada ini kan yang paling menolak Imam Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena beliau benci dengan filsafat, dengan akal ya, karena beliau sangat paham itu tentang akal. Tetapi memahami Allah Khalik dan makhluk pakai akal. Apa? Allah hakikat, makhluk hakikat. Termasuk risalah yang ditulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dalam risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nyata-nyata Allah hakikat, makhluk hakikat. Itu pikir Mu'tazilah atau Syiah atau Imam Ibn Taimiyah mengatakan ini hakikat. Maka ketika orang sufi mengatakan ittihad, dia memahaminya dalam tarkib akal dia itu, dalam susunan akal dia, hakikat dengan hakikat bersatu. Wih, bagaimana Allah bisa bersatu dengan? Nah, sedangkan orang sufi sejak awal sudah ditumbuhkan keyakinannya hakikatnya cuma satu. Bahkan dia punya argumentasi apa? Khalik dengan makhluk itu bayangan atau gambar yang muncul di cermin. Lihat argumentasinya kan. Tidak ada itu sebetulnya. Kan satu orang berdiri di cermin itu. Ya. Namun dipakai istilah ittihad yang mengihamkan makna dua. Gitu. Ya. Maka itu yang tidak boleh. Gitu. Ini kan akidah kan akal kan am. Imam Zarruq ini sering menolak mengatakan seperti ini tidak boleh. Tetapi kalau dia bicara tasawuf kecium juga bau itu gitu. Ya, gimana asrar yang ada di sini mau pakai kata-kata apa? Kalau udah jatuh ke kata-kata itu kan mesti makul. Nah, kalau nggak makul orang gila namanya. Gitu. Cuman maknanya inilah yang mengandung iham atau mubham atau iskal. Gitu. Nah di sini yang paling umum contohnya adalah kamas alatil istiwa. Allati fi risalati Ibn Abi Zaid fakhtalafa fihi al-usuliyun. Ikhtilaf kan istiwa ini. Wah dibahas istiwa itu kan orang artinya ahli al-alfaz kan. Istiwa ini bersila ke ya, uncang-uncang ke ya, dan lain sebagainya. Summa huwa ba'da wuqu'ihi bihadzal wajhi hum mukhtalifuna fi qubulihi wa ta'wilihi. Ya. Setelah terjadi ikhtilaf, mereka ikhtilaf lagi. Ya, ada yang menerima, ada yang mentakwilkan. Ya, aw hamli mazhabin Ahmad bi sahibihi ala zahirihi, dan ya semua membawa mazhab sahibnya ala zahirihi. Ya, kepada secara zahirnya. Wa hadza kulluhu in kana imaman mu'tabar fi fannihi Sufyan kana aw faqihan la ghairuhu fayuraddu alaihi mutlaqan. Ya, tetap beliau artinya adabnya ya. Ini juga semua kalau itu yang bicara itu imam yang mu'tabar di dalam bidangnya, baik itu sufi atau faqih dan lain-lain, maka dikembalikan kepada dia. Sudah kembalikan kepada dia. Imam Ibnu Arabi imam dalam sufi, kembalikan. Jangan ayo terus ya. Kama la asla lahu wa la shibha fa yuraddu 'ala al-jami'i bila khilaf. Ya. Seperti sesuatu yang tidak ada asalnya, tidak ada syibihnya, maka itu dikembalikan kepada semuanya tanpa khilaf. Wallahu a'lam. Terakhir. Qala radhiyallahu anhu, ma ya'ridu lil kalami min al-ishkal wa nahwi in kana mimma yakhturu ma'nahu al-maqsudu minhu bi awwali wahla duna ta'ammul
wala yakhturu iskaluhu illa bil ikhtar fahadha qalla an yakhluwa anhu kalam. Jika ada satu kata ya terkena iskal, kata-kata itu mengandung iskal, ya syubah atau sejenisnya iskal, iham ke apa. Jika iskal itu yang termaksud, makna yang dimaksudnya ya, terlintas sejak mula, sebelum dipikir-pikir baru mendengar saja sudah iskal. Ya. Pada lintasan pertama saja kata-kata itu sudah iskal. Ya. Wala yakhturu iskaluhu belum in kana belum maaf. Yang pertama ini kan kaidahnya ma ya'ridu lil kalami minal iskal. Jika ada kata-kata yang iskal. Ya, oke. Nah, jika yang terlintas makna maksudnya pada permulaan mendengar tanpa merenung, begitu kita mendengar, ya, oke, pertama kali mendengar, ya. Nah, ketika kita ucapkan kepada orang lain, baru terasa iskalnya, terasa ayat ini, kata-kata ini macam mengandung tasyabuh, mengandung mubham, mengandung iham. Setelah ikhtar, wala yakhturu iskaluhu illa bil ikhtar. Nah, ketika ikhtar ini artinya i'lam, ketika diiklam, ketika diibda, ya, baru terlintas iskalnya. Maka ya ini tidak dibicarakan kepada umum, ya. Wa tatabi'u kharajun wa idrarun, karena akan menyulitkan orang dan akan membahayakan orang. Ya, laisa min maqasidil ahkam, dan itu bukan tujuan agama, ya. Tujuan agama itu memudahkan bayaan, wadih, ya, maqasid-maqasidnya itu. Wa in kana al-iskalu mimma yakhtur bi awali wahala. Bagaimana iskal itu sudah kita rasakan ketika kita pertama kali mendengar. Wala yakhturu khilafuhu illa bil ikhtar. Nah, baru ketika kita katakan kepada orang, kita amat-amati, kita pikir-pikir, ya, baru ternyata tidak iskal. Jara al hukmil qaidatil mutaqaddimah. Maka itu kembali seperti apa? Seperti kaidah yang pertama itu. Gitu kan? Jika ada iham, jika ada mubham, jika ada iskal, ya, maka tidak boleh dipakai kecuali sudah jelas maknanya. Begitu. Ya, kembali kepada kaidah yang 49 itu, ya. Wa in tajadzabahul fahmu minal jihatain kana mutanazzi'an fihi bihasbi tazadud. Ya. Meski ada tarik menarik, ya, pemahaman itu dari dua arah yang bertikai tadi berdasarkan tarik menarik itu, maka udahlah kembalilah ke ini, ya, sebetulnya seperti Widatul Wujud katakan gitu, ya, tetap tidak boleh ini, boleh khalas, ya. Orang sufi meninggalkan itu, artinya sudah nggak perlu diperdebatkan. Ya, adapun istilah itu tertulis dalam kitab-kitab orang sufi, maknanya bukan makna yang ada di otak mereka. Gitu. Ini kan istilah ini iham, tapi, ya, di orang tertentu maknanya sampai. Gitu. Nah, maka orang sufi khalas, stop. Bahkan ada yang mengganti, bukan widatul wujud, widatul syuhud. Bahkan ada yang mengatakan ru'yatul wihdawiyah, gitu, dan lain sebagainya. Mana tadi? Wal khuruj li hadil kasrati fil iskal, untuk keluar kepada batas banyak iskal ini, imma li dzikril ibarah. Kita lihat seperti mana, ya, melihat banyaknya iskal itu apa? Imma li dzikril ibarah anil maqsud wa huwa ghalibu halis sufiyatil mutaakhirin fi kutubihim. Kenapa? Karena mengungkapkan yang dimaksud ini diq, gitu. Ya, inilah yang pada umumnya keadaan para sufi mutaakhirin dalam kitab-kitabnya, ya, dalam kitab-kitab mereka itu.
Ya sebetulnya begini ya. Apakah orang mutaqaddimin dulu tidak punya kalimat iskal? Punya. Cuman mereka tidak punya kitab. Buktinya dalam tukilan kitab-kitab ulama mutaakhirin minas sufi ngutip. Ya. Katakanlah kata-kata yang ada iskal nih dari mulai Imam Haris Al-Muhasibi, Abdullah At-Tusturi, Abi Yazid Al-Bistami, kan banyak sekali Abi Yazid Al-Bistami itu. Subhani ma'azum musani misalnya. Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, yang terakhir itu memang generasi terakhirnya itu Khalaj itu. Ya, disitulah lagi naik daun, katakan tahu naik daun, lagi tinggi-tingginya orang sufi, cek kena Khalaj jatuh tuh. Nah pada saat itu fuqaha itu katakanlah anak emasnya pemerintah, karena banyak memberikan legalitas hukum kepada penguasa itu jadi nyaman. Nah disitulah timbul perselisihan. Dulu kan tidak terpisah fuqaha sufi, terpisah itu karena kepentingan politik itu. Ya, ada orang yang ketika mengatakan bahwa Khalaj itu kepentingan politik, sampai ada siapa yang bilang kepentingan politik itu Khalaj ente mau itu yakini sampai mati, selesai. Jadi jangan bising, jangan berisik, jangan ribut. Itu. Ulama mutaqaddim itu karena tidak punya buku, bukan tidak menulis. Hatta kufiru wa budimu ila ghairi dzalik, sehingga dikafirkan, dibid'ahkan. Ya. Imali pasadil asal. Ya. Kenapa orang sampai condong kepada banyak iskal itu? Kenapa? Karena dikir ibarah. Karena mau cari kata-kata yang seperti apa? Ya tak ada. Ya. Maka dikafirkan. Atau karena pasadul asli. Memang akidahnya begitu. Wa ilaihi hamalaha al-munkir wa alaihim. Ini harus diingkari ya. Wa kullun ma'dzurun fi ma yabdu. Ya. Nah, orang yang berkata, orang yang mengingkari ma'dzur fi ma yabdu. Sudah. Ya, kullun yang mengatakan, yang mengingkari ma'dzurun fi ma yabdu. Illa annal munkira a'dzaru. Nah, yang lebih kita maafkan orang yang mengingkari. Udah, jangan. Ya, sebetulnya ulama sufi ketika misalnya dia bicara widatul wujud apa diingkari oleh ulama, stop, udah. Ini ulama-ulama ya, orang-orang yang bernisbatkan dirinya kepada orang sufi ketika dia bicara tentang hakikat lalu diingkari terus dibela, begadai karena tidak mengerti tentang munculnya istilahat sufi itu. Itu masalah wijdan, masalah azwaq. Ya. Oke, ulama-ulama sekarang bukan seperti ulama dulu mengkritik itu demi memelihara nusus alfaz Islamiyah yang syariah. Ulama sekarang pun anggapnya itu sudah bid'ah. Ya, stop, sudah. Orang sufi sebetulnya sudah stop. Ya. Bukan ingin berusaha untuk agar kata-kata ini disahkan, tak akan, karena memang kata-kata itu sudah yukhalif zahiratus syariah. Nah ini karena sufi-sufi yang memang kurang ilmunya. Ya. Aturan orang sufi itu stop, benci, begaduh, menghina, dan terus tiap detik ya, dengan alasan membela yang hak-hak mana? Ya, kebanyakan para artinya mutasawwifin, para muridin, para belum punya hakikat. Dia baru punya pengetahuan tentang hakikat itu. Ini problemnya di mana-mana. Kita mau bilang apa? Ya. Mau bilang nanti goblok atau bodoh, kita yang mati. Ya. Maka lebih baik kita perbaiki generasi saja. Wal musallim aslam. Nah yang lebih bagus serahkan kepada yang pengucapnya. Kalau memang wal mu'taqida ala khatarin ma lam yakun ala hadar. Kalau yang memahami, meyakini ini dia berada di dalam bahaya tuh coba.
Kalau selama dia tidak hati-hati. Karena boleh jadi lama-lama coba orang memahami Nur Muhammadi. Ya, kita sering melihat, sering mendengar tuh. Sekarang ada jejak rekod ya di YouTube. Orang bicara tentang hakikat Nur Muhammadi, hakikat Widatul Wujud, sampai teriak-teriak, "Woi ulama itu, kamu sholat apa kamu? Woi kamu." Ya. Dari akhlak saja tidak menunjukkan akhlak sufi. Nah, memang pelik lah sudah. Itu ilmu khas ya kepada para salikin. Gitu. Orang Imam Junaidi saja kalau dia keluar kata-kata yang iskal itu, ya, kemudian dia jaga untuk tidak didengar itu. Kenapa? Karena ya menghargai ulama, karena dialah penjaga rusum, penjaga Islam bagian atas, untuk tidak disalahpahami oleh orang-orang yang masih pakai akal gitu, masih awam. Karena punya sejarah yang sangat tragis di dalam umat Islam masalah akidah itu. Sampai ke Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Murji'ah, dan di samping ada musuh-musuh Islam, terus di belakang kita kan ada Orientalism, ada ya. Itu kena betul-betul hati-hati. Wallahu a'lam, nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.